Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 eh, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu modul 3 dan modul 4 pada mata kuliah algoritma dan bahasa pemrograman 2. Sebelum memulai diskusi, alangkah baiknya apabila kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, Elena Siti Aisyah, dengan NIM 2222410103014. Saya Sarizal Ramadan Widarto dengan NIM 222410103045. Saya Martelina Greni dengan NIM 222410103074. Baik, berikutnya saya akan mewakili teman saya untuk menjelaskan modul 3 yaitu sorting dengan soal nomor 1. Terdapat sebuah kamus Inggris Indonesia berbentuk CSV. Setiap baris pada kamus berisi satu kata Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Buat program untuk membaca isi kamus tersebut. Program tersebut bisa menampilkan isi kamus secara terurut berdasar kata bahasa Inggris atau kata terjemahannya. Program tersebut memberi pilihan user untuk melakukan sorting menggunakan beberapa alternatif algoritma sorting yang disediakan oleh kamus, yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Di sini terdapat data CSV yang telah kami buat, berisi beberapa kata bahasa Inggris dan Indonesia, yang yaitu book, car, dan house dengan terjemahannya buku, mobil, dan rumah. Di sini terdapat program yang telah kami buat dengan menggunakan def bubble sort, yang dimana def tersebut memuat variabel n yang menyimpan panjang dari list words tersebut. Di sini kami melakukan perulangan dengan range n yang mempresentasikan jumlah iterasi maksimum untuk mengurutkan seluruh list. Di dalam perulangan pertama, lakukan perulangan lagi dengan range 0, n1, ni, dan 1 untuk membandingkan setiap elemen dan elemen dengan elemen lainnya. Jika huruf pertama pada kata indeks J lebih besar dari huruf pertama pada kata indeks J plus 1, maka akan tukar posisi kata tersebut pada list. Setelah perulangan selesai, berikutnya akan mengembalikan list yang sudah diurutkan tadi. Selanjutnya terdapat def selection sort, yang dimana memuat variabel n juga dengan fungsi yang sama, yaitu menyimpan panjang dari list word tersebut dengan melakukan perulangan dengan range n yang mempresentasikan jumlah iterasi maksimum untuk mengurutkan seluruh list. Di dalam perulangan pertama, terdapat variabel min underscore idx yang menyimpan indeks kata dengan huruf pertama paling kecil dan melakukan perulangan lagi dengan range i1n untuk mencari kata dengan huruf pertama paling kecil selanjutnya. Jika ditemukan kata dengan huruf pertama lebih kecil, akan update variabel min idx dengan indeks kata tersebut. Setelah perulangan selesai, tukar posisi kata pada indeks i dengan kata pada indeks min underscore idx, dan kemudian mengulangi perulangan hingga seluruh list sudah diurutkan. Terakhir itu akan kembali list yang sudah diurutkan. Dan selanjutnya terdapat def insertion sort dengan memuat variabel yang sama, yaitu n, dengan fungsi yang sama juga yang menyimpan panjang dari list words tersebut, dan melakukan perulangan dengan range 1 n yang merepresentasikan jumlah iterasi maksimum untuk mengurutkan seluruh list. Kemudian membuat variabel k yang dimana menyimpan kata pada indeks ke i, dan juga terdapat variabel j yang menyimpan indeks kata sebelum k. Dengan melakukan perulangan while selama j lebih dari sama dengan 0 dan huruf pertama pada kata
di indeks J lebih besar dari huruf pertama pada K. Kemudian pindahkan kata pada indeks J ke indeks J+1 untuk memberikan ruang kosong pada posisi J. Dan di sini akan mengurangi nilai J dengan 1 untuk melanjutkan perulangan while hingga kondisi tidak terpenuhi. Pada akhir perulangan while, di sini memasukkan K pada indeks J+1 untuk menempatkan K pada posisi yang benar di dalam list. Dan kemudian mengulangi perulangan hingga seluruh list sudah diurutkan. Dan mengembalikan list yang sudah diurutkan, kemudian di sini terdapat penjelasan untuk yang CSV. Di sini import modul CSV berfungsi untuk membaca dan menulis file CSV pada Python. Dan dari yang saya jelaskan 3 dev tadi memiliki cara kerja yang berbeda-beda. Yang file name mana, Ram? Nah, di sini kami menggunakan perintah with open dalam kurung file name w new line sama dengan s file untuk membuka file CSV yang akan kami gunakan tadi dan menulis data kata-kata beserta terjemahannya ke dalamnya menggunakan modul CSV. Kode new line digunakan untuk menghindari adanya baris kosong yang tidak diinginkan di antara baris kata-kata. Dan kemudian di sini menentukan kembali nama file CSV yang akan dibaca menggunakan variabel file name. Untuk membuka file CSV yang telah dibuat, tadi kami menggunakan file name tanda petik R untuk membaca. Kemudian data akan disimpan dalam variabel words. Dan kemudian di sini terdapat tampilan pilihan untuk melakukan sorting berdasarkan kata bahasa Inggris atau terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian pengguna diminta untuk memasukkan opsi tersebut. Jika pengguna memilih sorting berdasarkan kata bahasa Inggris, tampilan pilihan algoritma sorting yang tersedia yaitu bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Dan kemudian pengguna diminta untuk memilih kembali algoritma sorting yang akan digunakan. Jika pengguna memilih sorting berdasarkan bahasa Indonesia, sama seperti yang tadi, tampilan akan tersedia 3 sorting, yaitu bubble sort, selection sort, atau insertion sort. Dan kemudian pengguna juga akan diminta untuk memilih algoritma sorting yang akan digunakan. Eksekusi algoritma sorting yang dipilih dan disimpan hasil sorting dalam variabel sorted underscore words. Kemudian tampilan hasil sorting yang sesuai dengan yang dipilih. Jika pengguna memilih sorting berdasarkan kata bahasa Inggris, tampilan daftar kata beserta terjemahannya yang sudah terurut dengan algoritma sorting yang dipilih. Jika pengguna memilih sorting berdasarkan terjemah bahasa Indonesia, tampilan daftar terjemah bahasa Indonesia beserta kata-kata bahasa Inggrisnya akan terurut sesuai algoritma sorting yang dipilih. Terus kemudian next nomor 2. Soal nomor 2 yaitu terdapat sebuah daftar nama mahasiswa berbentuk CSV dengan menggunakan kolom kelas, name, nama, dan nilai. Buatlah sebuah program yang membaca dan menampilkan daftar tersebut berdasarkan nilai. Untuk mahasiswa yang memiliki nilai sama, maka akan disorting berdasarkan nama. Gunakan selection sort untuk mensorting nilai dan insertion sort untuk mensorting nama bagi mahasiswa yang nilainya sama.
Terdapat kelas name, di sini terdapat data CSV yang berisi kelas name, nama, dan nilai. Terdapat kelas F, A, dan D, dan nilai 3045, 3074, dan 3014 dengan nama Rama, Lina, dan Elena dengan nilai 90, 30, dan 90. Selanjutnya, terdapat program yang telah kami buat untuk soal nomor 2 ini. Di sini terdapat program yang telah kami buat untuk soal nomor 2, yang dimana pertama kami menggunakan kode import Pandas dan Tabulet. Dengan Pandas berfungsi untuk membaca dan memanipulasi data dari file CSV. Kemudian untuk Tabulet digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel. Kedua terdapat depth insertion dan selection sort yang insertion mengurutkan elemen dalam daftar secara naik berdasarkan nilai dalam indeks kedua dari setiap elemen. Dan jika ada nilai yang sama dalam indeks ketiga, maka elemen tersebut diurutkan berdasarkan nilai dalam indeks ketiga secara naik pula. Berikutnya terdapat selection sort yang berfungsi untuk mengurutkan elemen dalam daftar secara naik berdasarkan naik dalam indeks ketiga dari setiap elemen. Kemudian data dibaca dari file CSV dengan nama siswa.csv menggunakan Pandas dan disimpan dalam variabel df. Kemudian data tersebut diubah menjadi daftar menggunakan metode values.tulis dalam kurung dan disimpan dalam variabel data underscore list. Sebuah baris baru yang berisi judul kolom kelas, name, nama, dan nilai dimasukkan ke dalam daftar data underscore list dengan menggunakan kode insert dalam kurung. Keempat, terdapat daftar data underscore list ditampilkan di layar sebagai tabel menggunakan fungsi tabulet, yang dimana judul kolom diambil dari judul baris pertama, yaitu data underscore list. Selanjutnya terdapat data underscore list disalin ke dalam variabel dt. Variabel dt kemudian diurutkan secara naik berdasarkan nilai dalam indeks ketiga. Setiap elemen menggunakan fungsi selection sort dan kemudian data yang sudah diurutkan ditampilkan di layar sebagai tabel menggunakan fungsi tabulet. Kemudian terdapat data yang sudah diurutkan kembali, diurutkan kembali secara naik menggunakan fungsi insertion sort. Data yang diurutkan kembali ditampilkan di layar sebagai tabel menggunakan fungsi tabulet. Next. Nah, berikut terdapat output dari program yang telah kami buat tadi. Nomor 3. Selanjutnya nomor 3 akan dijelaskan oleh teman saya, Lina. Baik, sekarang saya akan menjelaskan soal nomor 3. Di sini soal nomor 3 berisi tentang terdapat sebuah algoritma sorting
Cara kerja algoritma tersebut terdiri atas dua bagian. Bagian pertama, memecah array yang datanya akan disorting, dipecah menjadi dua bagian, demikian seterusnya sampai terbentuk beberapa array yang isinya satu elemen. Bagian kedua, menggabung. Array satu elemen tersebut digabung dengan tetangganya. Pada proses penggabungan dilakukan proses sorting juga. Proses penggabungan dilanjutkan sampai nilai anggota array asli direkonstruksi kembali namun dalam kondisi terurut menunjukkan proses penggabungan. Yang A, gambarlah proses sorting untuk array berikut 3, 12, 1, 10, 27, 11, 5, 2, 87, 17, 9. Di sini terdapat list tersebut dibagi menjadi dua. Ada 1, 11. Ada 11 data yang akan dibagi menjadi dua. Yaitu yang satunya 5, yang satunya 6. Yang sebelah kiri 3, 12, 1, 10, 27 dan sebelah kanan 11, 5, 2, 8, 7, 17, 9. Kemudian kita mengeksekusi yang sebelah kiri terlebih dahulu. Sebelah kiri dibagi menjadi dua. Yang satu 2 data, yang satunya 3 data. Yang sebelah kiri selalu lebih kecil jumlah datanya dibandingkan sebelah kanan. Langsung coba. Lanjut lagi. Baik, saya akan lanjutkan. Kemudian di sini 3, 12 ini dipecah lagi menjadi dipecah. Kemudian digabung. 3 sama 12 itu lebih kecilan mana? Jika lebih kecil akan ke sebelah kiri. Kemudian lanjut ke jika 3, 12 sudah urut sudah lebih kecil yang di sebelah kiri, maka akan lanjut terus. Kemudian dieksekusi ke yang 1, 10, 27. 1, 10, 27 dipecah menjadi dua, yaitu 1. Terus 10, 27. Ini satu akan tetap sampai bawah, tetap tidak berubah posisinya karena cuma hanya satu data. 10, 27. 10 dan 27 lebih kecilan mana? Jika lebih kecil akan bergeser ke sebelah kiri. Habis dipecah, kita lihat yang lebih kecil itu yang mana. Kemudian digabung 1, 10, 27 itu yang lebih kecil itu yang mana? Akan diurutkan menjadi 1, 10, 27. Kemudian penggabungan data lagi di sebelah baris terakhir baris kedua dari bawah. Ini akan digabungkan mulai dari ini, maaf datanya salah. Ini sebenarnya 1, 3, 10, 12, 27. Ini akan digabungkan, akan
dicari nilainya, digabungkan, diurutkan nilainya menjadi 1, 3, 10, 12, 27. Kemudian kita mengeksekusi lagi ke sebelah kanan. Menjadi 10, 5, 2, 8, 7, 17, 9. Ini dipecah menjadi 2. Yang sebelah kiri itu 10, 5, 2. Sebelah kanan 8, 7, 17, 9. Kemudian dipecah lagi menjadi 11, 5, 2. Yang 11 akan tetap sampai ke bawah. Dan yang 5 dan 2 ini akan dipecah menjadi 2 lagi. 5 dan 2 ini besaran mana? Jika besar, ini lebih kecilan mana? Jika lebih kecil, ini angka 2 sebenarnya terletak di nomor 5. Dan angka 5 terletak di nomor 2. Jadi, ntar ini digabung akan terurut menjadi 2, 5, 11. Kemudian yang sebelah kanan ini 8, 7, 17, 9. Maka 8, 7 ke kiri dan 17 dan 19 ke kanan. 8, 7 akan tetap karena datanya hanya 1. Kemudian 17 dan 9 ini akan terpecah menjadi 2. Menjadi 2. Kemudian dicek ini 17 dan 9 ini lebih kecil mana? Jika kemudian digabungkan 9 akan terletak di 17 ini dan 17 akan terletak di 9 ini. Maaf data saya. Data kami salah peletakan. Kemudian di sini 87, 17, 9 ini sebenarnya 9, 17, 87 urut. Mulai dari yang terkecil sampai ke terbesar. Kemudian kita mengurutkan lagi untuk baris kedua dari bawah. Ini datanya sebenarnya 2, 5, 9, 11, 17. Dan kemudian di data akhir ini seharusnya urut yaitu 1, 2, 3, 5, 9, 11, 12, 17, 27, 87. Seharusnya seperti itu. Lanjut. Ini adalah algoritma yang B jelaskan logika proses penggabungan dan pengurutan yang ditunjukkan di gambar. Saya tadi sudah menjelaskan. Kemudian C, buatlah function untuk mengimplementasikan proses penggabungan di gambar 5. Jelaskan function yang Anda buat. Nah, ini merupakan algoritma yang prosesnya yang saya tadi jelaskan. Jadi, yang saya jelaskan tadi adalah proses algoritma dari program yang ada di layar ini. Untuk ini ada merge sort. Ini merupakan rekursif dari data dari program ini. Len ini panjang data. Panjang data ada berapa tadi? Itu panjang data ada 11. 11 lebih dari 1. Berarti jika lebih dari 1 itu akan dibagi menjadi 2. Jika 1 akan lanjut ke bawah, ke bawahnya. Jika lebih dari 2 akan dipisah menjadi 2, dibagi menjadi 2, yaitu semisal ada 11 data, berarti dibagi menjadi 2, satunya 5, satunya 6. Yang kiri selalu datanya lebih kecil daripada yang kanan. Kemudian left ini sebelah kiri dari data, right itu sebelah kanan dari data. Kemudian memanggil dirinya, I, J, K ini sama dengan 0. Lah, while I kurang dari panjang data yang terdapat di sebelah kiri dan J kurang dari panjang data di sebelah kanan, berarti ini while 3 while ini merupakan pengecekan. Program untuk mengecek siapa yang lebih kecil akan ditaruh di sebelah kiri. Begitu.
Untuk return R ini merupakan pemanggilan dirinya sendiri jika datanya hanya satu. Di bawah merupakan list data tersebut. Kemudian jika datanya sudah terpenuhi akan mengeprint merge sort list tersebut. Lanjut. Serius. Ini merupakan output dari data dari program yang tadi. Baik. Iya, ini video apa semua? Ini merupakan output dari program yang tadi. Yang tadi itu salah ya baik. Output yang terjadi outputnya yaitu 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 27, 87. Ini output dari algoritma yang saya jelaskan tadi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Rama. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan modul 4 yaitu searching. Dengan soalnya nomor 1 ialah modifikasilah pencarian biner sehingga mempertimbangkan faktor kedekatan nilai yang dicari dengan batas kiri dan kanan pencarian. Misalnya pada array terurut yang berukuran 1000 dengan nilai terkecil 100, nilai terbesarnya 10.000, kita mencari pada pencarian biner standar, pencarian dimulai dari pertengahan array, yaitu dari indeks ke 500, namun pertimbangkan bahwa nilai yang dicari yaitu 9.000, tidak berada di tengah 100 dan 10.000. Dia jauh lebih dekat ke 10.000 ketimbang nilai 100, sehingga lebih masuk akal pencarian dilakukan terhadap indeks yang mendekati 1000, misalnya indeks ke 900. Hint, gunakan interpolasi linear. Di sini terdapat sebuah source code, yaitu untuk pertama-tama fungsi binary search. Didefinisikan dengan dua argumen, yaitu R yang merupakan list atau array yang akan dicari, dan X yang merupakan nilai yang ingin dicari dalam list tersebut. Variabel N diinisialisasi dengan panjang R menggunakan fungsi len. Variabel terendah diinisialisasi dengan nilai 0 yang merupakan indeks. Variabel tertinggi diinisialisasi dengan nilai n-1 yang merupakan indeks akhir list. Di dalam while loop, algoritma binary search dilakukan dengan syarat bahwa terendah harus kurang dari atau sama dengan tertinggi, dan nilai yang dicari, yaitu X, harus lebih besar dari atau sama dengan nilai R terendah atau array terendah, dan lebih kecil dari atau sama dengan nilai R indeks tertinggi. Dalam setiap iterasi while loop, nilai-nilai terdekat dihitung menggunakan rumus X min R terendah kali tertinggi, lalu dibagi dengan R tertinggi dikurangi R terendah. Ini digunakan untuk mencari indeks yang paling dekat dengan nilai X dan list R. Jika nilai yang dicari X ditemukan pada indeks nilai terdekat, maka indeks tersebut dikembalikan secara langsung sebagai output dari fungsi menggunakan pernyataan return. Jika nilai X lebih besar dari nilai pada indeks nilai terdekat, pada variabel terdekat diperbarui dengan nilai terdekat plus 1. Jika nilai X lebih kecil dari nilai pada indeks nilai terdekat, maka variabel tertinggi diperbarui dengan nilai-nilai terdekat min 1.
Jika nilai X tidak ditemukan dalam list tersebut setelah banyaknya if-elif tersebut, maka maka pernyataan return terakhir akan dieksekusi dan pesan nilai tidak ditemukan dalam list akan dikembalikan sebagai output dari fungsi. Terakhir, fungsi binary search dipanggil dengan list R dan nilai yang dicari X yang bernilai 109. Hasilnya, output yang dikembalikan adalah indeks dari nilai 109 dalam list R, yaitu 8. Ini adalah output yang sudah saya bilang terlebih dahulu tadi, menampilkan indeksnya, yaitu ditemukan ke indeks ke-8 daripada 11 ini. Selanjutnya, 2, modifikasi linear search untuk mencari banyaknya pasangan bilangan yang memiliki selisih K. Jadi bukan mencari K, misalnya dari bilangan 1, 2, 2, 5, 9, 1, 3, 1, 4, 14,17, nilai K adalah 3. Akan menghasilkan output 3, yaitu 2 buah pasangan 2 dan 5, kemudian pasangan 14 dan 17. 3 pasangan bilangan tersebut adalah bilangan yang memiliki selisih 3. Berikut adalah source code yang dibuat. Dan penjelasannya yaitu pertama-tama fungsi akan menghitung panjang array R menggunakan fungsi len dan menyimpan ke dalam variabel n. Nah, selanjutnya variabel OK akan diinisialisasi dengan nilai 0. Variabel ini akan digunakan untuk menyimpan jumlah pasangan bilangan yang memiliki selisih sebesar K. Fungsi akan melakukan iterasi pada setiap elemen dalam array R menggunakan loop for I in range N. Di dalam loop pertama, fungsi akan melakukan iterasi pada setiap elemen selanjutnya dalam array R menggunakan loop for J in range I plus 1, N. Di dalam loop kedua, fungsi akan memeriksa apakah selisih antara elemen R indeks I dan R indeks J sama dengan nilai K. Jika iya, variabel OK akan ditambah 1. Setelah selesai melakukan iterasi pada kedua loop, fungsi akan mengembalikan pesan string yang berisi jumlah pasangan bilangan yang memiliki selisih sebesar K. Terakhir, fungsi akan dipanggil dengan memberikan argumen array AH dan nilai K. Langsung hasilnya akan dicetak. Seperti ini hasil dari source code yang tadi. Akan menghasilkan ada 3 pasangan bilangan yang memiliki selisih 2. Sekian dari kelompok kami mungkin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.